Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani. Saya dari Prodi PGSD, NPM 23126019. Halo semua, selamat pagi. Di sini siapa yang belum sarapan? Tunjuk jari. Loh, kenapa belum sarapan? Oh, bangun kesiangan. Ya, kalau yang udah sarapan, tunjuk jari siapa? Oh, coba Rani, tadi sarapan sama apa Rani? Sama sayur, bayam, dan tempe. Anak-anak, kita di sini harus sarapan agar kita belajar dengan fokus. Sebelumnya Ibu tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, habis itu gimana ya caranya biar pada semangat? Oke, Ibu akan memberikan tepukan ya anak-anak. Ayo anak-anak, gini ya caranya. Mari perhatikan Ibu Guru. Ayo, nanti kalau salah nanti maju ke depan, berarti tidak fokus. Baik, perhatikan Ibu Guru ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Gitu ya anak-anak. Ayo coba praktekkan bersama-sama. Suaranya yang keras ya anak. Oke, yang keras. Katanya tadi udah sarapan. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, mari tersenyum, hihi. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini kita akan masuk pelajaran. Oke, Ibu mulai hitung. 1, 2, 3, cepat-cepat. Oke, cari di sini Ibu Guru akan memutarkan video. Assalamualaikum, halo anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPAS bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik A, aku dan kebutuhanku. Anak-anak, apa saja sih kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Berdasarkan kepentingan, kebutuhan dikelompokkan menjadi 4. Pertama, kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Kedua, kegiatan tidak penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Ketiga, kegiatan penting dan tidak mendesak
adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Keempat, kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritas. Pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti makanan, rumah, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti peralatan rumah tangga, handphone, komputer, dan televisi. Ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya seperti mobil mewah, berlian, emas, dan lain sebagainya. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, untuk orang lain bisa menjadi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. 1. Kondisi alam. Kedua, adat istiadat. Ketiga, agama. Keempat, pekerjaan. Dan kelima, tingkat peradaban. Pertama, kondisi alam. Manusia akan mempengaruhi kebutuhan sesuai kondisi tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di pesisir memerlukan pakaian yang tipis, sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi memerlukan pakaian yang tebal. Nah, berdasarkan kondisi alam ini, kebutuhan manusia setiap di daerah itu berbeda-beda. Kedua, adat istiadat. Adat istiadat juga mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Nah, karena adat istiadat di setiap daerah berbeda-beda, ini memunculkan kebutuhan masyarakat dan individu juga berbeda. Contohnya, seperti adat di pernikahan di Jawa berbeda dengan pernikahan di adat Sumatera. Perbedaan prosesi acara tersebut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dari masing-masing adat. Ketiga, agama. Agama atau kepercayaan yang dianut setiap orang mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, umat Islam membutuhkan mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan peci. Kemudian, untuk umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Jadi, setiap agama memiliki kebutuhan yang beragam. Keempat, pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi kebutuhannya. Nah, setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, suntik, dan alat medis lainnya. Sedangkan, seseorang nelayan memerlukan jala dan masih banyak lagi. Dan kelima, tingkat peradaban. Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang juga kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena adanya modernisasi. Misalnya, manusia zaman purba masih memiliki kebutuhan yang sangat sedikit. Berbeda dengan manusia zaman sekarang, sudah memiliki handphone, komputer, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, dari pemaparan singkat tadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kedua, manusia memiliki kebutuhan sebagai bentuk untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia muncul karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kebutuhan manusia juga terjadi
Karena keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk kepuasan rohani dan jasmani. Yang terakhir, apa sih hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, kebutuhan wajib dipenuhi, sedangkan keinginan tidak bersifat wajib. Nah, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini coba siapa yang bisa menceritakan kembali dengan sesingkat-singkatnya video yang Ibu putarkan tadi. Ayo, siapa yang berani? Nanti Ibu kasih hadiah. Ayo, baik, Doni maju. Ya benar. Beri tepuk tangan pada Doni. Oke, pintar. Oke, anak-anak, mari kita membuat kelompok. Ayo ditata dulu mejanya. Berarti ini siswanya ada 30, berarti 55 ya anak-anak. Oke, sudah menjadi kelompok 55. Oke, Ibu Guru akan memberikan lembar. Ini isinya pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab ya. Satu kelompok satu aja nggak apa-apa. Untuk pertanyaannya ada latar waktu, latar tempat, untuk dan moral. Oke, anak-anak sudah semua ya. Ini lembar kalian semua, nanti satu-satu presentasi di depan. Oke, baik, kalau ada kesulitan bisa tanya, bisa tunjuk jari dan tanya mana yang sulit. Oke, kita presentasi kelompok 1 dulu. Ada Rani, Doni, silakan. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah presentasi. Baik, untuk PR atau tugasnya, besok anak-anak membawa buku cerita satu orang satu saja. Satu orang satu dibawa ya. Semisal tidak punya Ibu, kalau misal tidak punya bisa pinjem ke kakak, adik, saudara. Yang penting satu orang bawa satu. Oke. Sekian pembelajaran Ibu akhiri. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Ibu mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.